Ntar ya aku ini dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Yuk langsung login aja yuk. PIN-nya 1136565. BTW teman-teman, yang tadi chat mungkin lewat chat, maaf banget aku tuh ini nggak bisa baca karena tadi masih jelasin. Jadi ntar aku baca-bacain ya. Atau mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Itu bisa banget. Terus sebenarnya kalau sejarah kayak gini tuh jujur aku merasa aku belum capable banget untuk menjawab pertanyaan kalian secara langsung karena aku tuh pengennya ketika kalian nanya tuh ya udah langsung jelas gitu jawabannya, nggak yang aku ngawang atau kayaknya gini deh kayaknya gitu. Jadi kalau misalnya yang ada pertanyaan kalian tulis di kolom chat aja pertanyaan apa aja, nanti aku akan menjawab satu-satu. Waduh, ada Gamada 21. Amin. Semoga jadi anak UGM ya. Aduh, ada Makassar lagi. Mana aja nih calon-calon anak mana nih? Wih, ada UGM lagi, ada anak antropologi. Amin. Ada anak FEB. Sama lah, aku juga anak manajemen. Loh, kakak anak manajemen. Kukira sejarah. Loh, aku ini anak sekolah bisnis dan manajemen. Jago banget. Wow. Hebat. Tadi tuh aku perkenalan nggak denger ya? Skill storytellingnya dapat dari mana, Kak? Oh, ada kok. Aku kira kakak HI. Skill storytellingnya dapat dari mana? Aja dari mana? Dari mana ya? Dari suka ngomong-ngomong sendiri. Jadi kalau kalian yang suka tiba-tiba ngomong di kaca, ngomong ini, terus kalau lagi belajar tuh ngomong-ngomong suka jelasin tuh ini ada ini nih, berarti calon-calon ini ngajar sejarah nih. Waduh, ada ITB 21, amin, ditunggu ya. Waduh, ada Alkarin, di sini ada selebgram, guys. Ada anak lagi nih, anak-anak FTSL, calon. Ada anak psikologi UGM. Waduh, ada anak SBM ITB, ditunggu ya. Calon adik tingkat. Ini udah belum ya? Masih ada yang mau join? Masih ada. Waduh, ada anak UI. Waduh, ada Rizik Syihab. Ini kreatif-kreatif banget ya. Waduh, ada anak UGM lagi banyak ya. Anak yang mau FEB. Iya, ada anak Unpad juga. Tetanggaan. Sama-sama Bandung. Ada anak HI. Amin. Ada calon anak UPI. Aduh, masih banyak ya. Kalian ngobrol dulu deh, cerita-cerita. Ada yang mau curhat mungkin? Masih banyak mau join nih. Bentar, Kak. Jaringan. Oh, masih lemot. Ya, nggak apa-apa, ditunggu kok. Kak Dira dulu belajarnya dari mana sejarah? Oh, kalau dulu aku kebetulan aku inten. Ada yang inten nggak? Ada yang inten nggak? Aku dulu inten di Jogja, teman-teman. Ada yang inten Jogja nggak ini? Udah ada sama loh namanya Dira. Makasih ya, nama kita sama. Dulu aku belajar sejarah itu, aku kan di inten.
Terus kebetulan gurunya emang asik banget, cuman penunjangnya itu jujur ya aku belajar sejarah itu dari buku latihan soal. Terus jadi gini, kalian ini nggak sih, tadi kan sempat mention ya tentang rasa penasaran itu. Jadi kalau belajar sejarah itu, aku mau ngasih tips kalian. Selain kalian belajar materi, banyakin latihan soal. Tapi jangan cuman kayak, misalnya nih pertanyaannya, Kak, pertanyaan 1, siapakah presiden pertama Indonesia? A. Soekarno, B. Soeharto, C. Gus Dur, D. Habibie, misalnya E. Ki Hajar Dewantara gitu ya. Terus kita tahu nih, oh jawabannya A. Soekarno. Terus kalian tinggal. Nah, coba sekarang cara belajar itu diimprove, dikembangkan menjadi sistem eliminasi atau analisis. Jadi kalau kalian ngerjain soal sejarah, coba deh, kalian tuh analisis A, B, C, D, E-nya tuh satu-satu. Jadi kayak misalnya nih, misalnya A Soekarno. Oh, jawabannya Soekarno nih. Kenapa? Oh, karena emang Soekarno presiden RI 1 gitu. Yang pertama. Terus kenapa kok nggak B? Kenapa nggak Soeharto? Jadi kalian tuh cari tahu jadinya. Oh, Soeharto itu ternyata presiden kedua, berarti bukan. Yang ketiga, oh Habibie. Habibie tuh presiden keempat, oh bukan nih. Gus Dur ketiga, oh lebih bukan. Gajah Dewantara, lebih-lebih. Dia bukan presiden, tapi dia tuh pernah, oh ternyata dia adalah pahlawan di bidang pendidikan nih, dia bikin ini gitu. Jadi, coba deh, menurutku ya, kalau belajar sejarah itu sebenarnya selain penting untuk belajar konsep dan materi, nah ketika latihan soal, kalian coba deh pakai sistem analisis gitu. Jadi even kalian tuh udah tahu sebenarnya jawabannya itu A, tapi kalian tetap menganalisis kenapa nggak B, kenapa nggak C, kenapa nggak D, kenapa nggak E gitu. Karena nanti teman-teman ketika UTBK itu tuh jawabannya itu nggak yang kayak yang aku sebut tadi loh, Soekarno, enggak. Tapi bisa jadi jawabannya tuh kayak bener-bener mirip-mirip gitu. Yang bikin kita tuh terkecoh gitu. Jadi itu sih kalau menurutku. Kalau mau belajar sejarah. Kak, mau nanya. Ya, boleh. Aku kan anak Linjur ya, Kak. Belum pernah belajar sejarah gitu. Kalau buat UTBK enaknya tuh mulainya dari mana dulu ya, Kak? Soalnya memang baru banget mau belajar sejarah gitu, Kak. Kalau menurutku, kalau menurutku belajarnya ini itu kan ada sih, kalian pernah nggak sih searching atau nyari jadwal persebaran soal yang paling banyak keluar di UTBK? Nah itu penting banget karena itu tuh bisa jadi gambaran kita. Nah menurutku pertama bisa nih kamu cari dulu yang sejarah, kayak sejarah tuh apa, kan sejarah banyak banget ya teman-teman. Nah terus itu kamu ini list persebaran sejarah yang paling banyak keluar, terus belajar dari materi yang paling banyak keluar dulu. Misalnya paling banyak keluar itu bab perang dunia, ya udah habisin dulu perang dunia, habis itu ke materi-materi yang lain gitu. Karena menurut aku kalau belajar dari awal banget itu nggak selesai-selesai karena itu panjang banget. Jadi kita mungkin bisa mulai memprioritaskan mana yang dari yang paling penting, dari yang paling utama. Semuanya penting, tapi ada yang utama, ada yang jarang-jarang keluar gitu. Itu sih menurutku. Coba ini, dicari aja persebaran itu soal-soal materi-materi yang keluar di UTBK. Menurutku kayak gitu sih, karena sejarah pun luas banget. Dulu aja aku sama guru inten aku masa disuruh ini baca buku sejarah gitu loh yang tebel banget, katanya udah kalau kamu belajar ini sejarah kamu pasti bagus gitu. Waduh. Ini masih pada masuk-masuk ya? Mau mulai sekarang nggak? Atau udah ya teman-teman?
Ya udah deh, ada yang mau nanya lagi nggak? Kak Dira. Iya, Aku mau nanya. boleh. Boleh. Halo, mau nanya apa? Ini Kak, kalau manajemen itu banyak hitungan nggak ya Kak? Oh, tergantung ya manajemennya mana. Jadi kalau jurusan itu teman-teman coba diulik deh. Jadi kalau jurusan tuh jangan yang ngerasa kalau semua sama aja, kalau HI semua HI sama aja. Enggak ya. Jadi walaupun kebanyakan sama, tapi sebenarnya kurikulumnya tuh beda loh. Jadi ada beberapa yang emang mata kuliahnya beda. Nah kalau bisnis dan manajemen aku, kan aku di bisnis manajemen ITB, itu ada hitungannya. Jadi kalau di semester, kan aku baru semester 1 ya, itu belajar ada matematika bisnis. Tapi banyak atau enggak. Cuma satu mata kuliah. Gitu. Dan itu dasar aja, jadi kayak penunjang. Gitu. Jadi nggak sampai akhir ntar ada hitung-hitungan. Oke Kak, makasih ya. Iya. Tapi kalau univ lain, jujur kurang tahu. Mungkin kalian nih kalau mau kepoin, misalnya Kak, aku mau manajemen UI. Coba searching mata kuliah manajemen UI. Ntar muncul kok mata kuliah dari semester 1 sampai lulus. Dan kalian tuh bisa kayak, bisa tahu nih perbedaannya. Kalau mene UI kayak gini nih. Kalau mene UGM kayak gini. Kalau mene SBM-nya ITB kayak gini. Kak, tips dan triknya aku dong buat belajar sejarah tuh gimana biar bisa cepet nangkepnya gitu. Waduh, aku boleh jujur nggak sih? Kayak aku mau cerita ya, sebenarnya. Aku tuh dulu gini loh, aku itu setelat itu belajar sejarah. Kalian tahu nggak sih kalau UTBK 2019 itu kan 2 kali ya UTBK-nya. Kalau kalian tahu, UTBK pertama aku itu nilai sejarahnya nih aku kasih tahu itu 500-an doang. Dan itu dikit banget teman-teman. Maksudnya kayak itu kurang banget. Terus bayangin kayak aku 2 minggu itu ngejar materi bener-bener sampai nilaiku di UTBK 2 itu naik drastis. Jadi aku mau cerita kalau jujur aku juga kayak belajar sejarah itu telat banget. Terus gimana saat itu, nah mungkin aku cerita aja ya, gimana saat itu di waktu 2 minggu aku bisa ngejar ketertinggalan dan bisa naikin sampai beratus-ratus. Itu aku pakai sistem belajarnya itu aku benar-benar beli buku latihan soal. Aku lupa ya itu tuh merek apa gitu loh. Buku latihan soal sejarah itu udah disesuaikan sama UTBK 2019 karena soalnya beda dari tahun sebelumnya. Aku bener-bener nggak belajar lagi materi karena itu udah mepet banget. Aku belajar dari latihan soal itu satu-satu aku pelajarin, tapi sistem belajarnya itu aku pakai sistem analisis. Jadi nggak ada satu soal nih tentang perang dunia misalnya. Winston Churchill adalah perdana menteri dari mana? Misalnya Inggris, Perancis, Jerman, Italia atau Amerika Serikat. Itu aku analisis satu-satu. Churchill tuh Inggris. Oh iya, berarti zaman Inggris. Kenapa kok nggak Amerika? Aku sampai cari perdana menteri Amerika saat itu tuh siapa? Oh ini. Kalau Perancis siapa? Ini nih. Karena kalau kalian tahu, soal UTBK tuh sebenarnya berhubungan satu sama lain. Jadi bisa jadi apa yang kalian cari di soal itu tuh sebenarnya adalah jawaban di soal lain. Jadi tips biar belajar cepat, kalau aku ini tanda kutip kalau kalian secara konsep udah matang ya. Itu kan banyakin latihan soal dan pakai sistem analisis dan eliminasi. Jadi kan bener-bener tahu apa yang kalian pilih. Nggak ngasal, bukan yang kayaknya A deh, nggak kayak gitu. Jadi kan bener-bener kenapa kok aku nggak D, kenapa aku nggak E, kenapa aku nggak C gitu. Itu sampai aku tuh buku latihan soal tuh aku kasih sticky notes penuh, itu isinya catatan-catatan kecil. Kenapa nggak A? Karena A tuh ini, kenapa nggak B gitu. Gitu kalau dari aku sih. Pokoknya latihan soal jangan ditinggal. Tetap Oke Kak, makasih. Ya. Mulai aja Kak, mulai. Oh ya, iya, oke.
Mulai aja ya. Dari tadi kok kayaknya aku mulai ya. Siapa nih yang jawab ini? Kak, aku nggak ada soalnya, Kak. Adanya jawabannya aja. Lihat Jadi di sini. bingung. Kalian lihat di ini ya, Zoom aku. Lihat di Zoom. Jadi soalnya dari Zoom. Ada yang nggak kelihatan. Jadi soalnya emang nggak kelihatan di situ, teman-teman. Jadi apa namanya? Kak, waktunya kecepetan. Iya, Kak, belum jadi jawab udah Belum habis. dijawab loh, Kak. Jawab, Kak. Gue juga belum jawab. Udah habis duluan waktunya. Udah habis waktunya. Ada yang di set 10 detik, ada yang 20 detik. Kan ini melatih konsentrasi ya. Ini habis ini 10 detik. Cepet ya. Lanjut ya. Udah lihat soalnya? Iya, Kak. Oke, lanjut. Waduh, siapa nih tertinggi? Semangat semua. Oke, lanjut. Waduh, kok banyak masih yang jawab itu betul? Gimana nih teman-teman? Jadi Winston Churchill nih Perdana Menteri mana sih? Inggris, Amerika. Inggris. Amerika. Inggris. Inggris, Kak. English. Yang jawab Inggris siapa? Yang jawab Amerika siapa tadi? Inggris, saya bilang teh. Inggris. Inggris. Sekarang pertanyaannya, apa ungkapan Winston Churchill yang terkenal? Ada Hitler baru. Ya, ada Hitler baru. Terus namanya apa? Istilahnya? Komunis. Aduh, bukan. Ayo lanjut aja Mama, coba. Iron Curtain. Bener. Itu dia. Iron Curtain atau tirai. Negara mana yang disebut Iron Curtain? Soviet. Bener. Soviet. Oke, lanjut ya. Kita lihat dulu sementara. Waduh, masih semangat semua nih. Kayak dia ini nih, yang dari tadi semangat ya. Ini yang lain jangan mau kalah ya. Oke, lanjut. Oh, yes. Iya benar. Ayo, siapa yang jawab 1919? Ini yang paling banyak lagi jawab 1990. Yang benar 1991 ya. Ini tadi aku bahas singkat sih di awal. Ntar kita bahas lebih lanjutnya di pertemuan yang akan datang. Jadi ikut ya. Nih yang masih jawab 1909, 1919. Aduh, kita lihat nih. Wih, naik nih Pok-Pok. Siapa ini Pok-Pok ini namanya nih? Kita lanjut deh. Aduh, mana nih tadi teman doktrin? Ayo lo. Mana ya? Kayak Indonesia deh, Kak. Atau Australia? Atau Yunani? Atau Pakistan nih? Mana, ayo. Ayo. Yes, udah banyak bener. Jawabannya Yunani dan Turki. Coba kalau Australia sama New Zealand tadi apa? Bentuk bantuan apa? ANZUS bukan? Iya, dalam bentuk keamanan militer. Kalau yang buat Pakistan, Sri Lanka sama India?
namanya Colombo apa? Plan, Kak. Colombo Plan. Bener banget, Colombo Plan. Yang Indonesia sama Filipina enggak ya? Mereka nggak ikut nih. Ini jawaban ini mengecoh. Benar, yang benar Yunani sama Turki. Nah, Truman Doctrine siapa yang menggagas namanya? Ada Truman-Trumannya. Namanya pokoknya. Ada Trumannya. Harry Truman. Ntar kalau jawabannya Harry titik Truman semua gimana? Siapa? Harry Truman. Harry S. Truman. Benar. Benar banget. Aduh, siapa nih? Wih, Pok-Pok masih memimpin ya, Pok-Pok. Lanjut. Meto adalah dari, ayo lo, mirip-mirip lo. Tapi ini lama nih, nggak seru nih. Harusnya tadi aku 10 detik aja. Waduh, pada jawab Ani, terkecoh kan kalian? Beda apa coba? Treaty-nya Kak, treaty. Sama Tit. Beda Ye. Ayo lo, lebih teliti lagi ya, karena nanti di terus yang jawab Middle Europe juga banyak nih. Padahal tadi, nah kalau Bantennya di Eropa, kalau misalnya Middle East itu buat negara mana? Asia. Iya, benar, Asia Tengah ya, Timur Tengah. Middle Europe nggak ada ya. Waduh, jadi yang benar adalah Middle East Treaty Organization. Kalau Eropa, tadi namanya apa? NATO. Waduh, siapa nih? A ini siapa nih? Kita lanjut ya. Kenapa coba? Tadi udah semua dimensi. Wah, bener. Keren banget. Banyak bener. Iya. Seato apa sih Seato? Seato apa? Asia Tenggara, Kak. Asia Tenggara. Bantuan keamanan. Jadi Malas ikut Bun, siapa yang jawab? ikut Bun. Jadi sebenarnya nggak ingin terikat benar sih. Ingin berfokus benar juga. Tapi yang paling benar itu karena banyak negara menganut asas politik luar negeri bebas aktif. Jadi teman-teman, ini salah satu jenis soal UTBK tuh kayak gini. Jadi jawabannya tuh semuanya terlihat benar, kayak tidak ingin terikat ya benar juga sih. Ingin berfokus pada kesejahteraan benar. Tapi makanya ini penting banget kita tuh tahu benar-benar mendalam gitu. Jadi apa sih jawaban yang paling tepat di antara yang tepat gitu. Nah, gitu. Jadi wah, bagus nih. Analisisnya udah pada bagus. Kita lanjut ya. Waduh, si Ai masih memimpin ya. Jangan mau kalah nih yang lain. Nah, lanjut. Membangun. Wah, benar. Yes, jadi benar banget ya. Jadi tadi urutannya gimana? Ada yang mau nyebutin nggak? Jadi awalnya peristiwa Jerman tuh gimana sih? Pertama bentuk blokade dulu. Terus? Baru peristiwa jembatan udara atau airlift. Iya. Karena udah kesel banget, dibangunlah tembok Berlin. Bangun tembok Berlin. Ih, keren. Bener ya? Ini ada jawab pagar besi di sepanjang Berlin. Waduh, pagar besi. Terus ada jawab kawat berduri. Sebenarnya kayak nggak salah sih, tapi yang paling tepat adalah tembok Berlinnya gitu. Oke, kita lihat skor sementara. Waduh, Pok-Pok mulai naik lagi nih. Nah, ini.
Waduh, tadi berapa ya derajatnya? Ayo, siang nyatet nih. Ingat-ingat lagi. Wah, coba yang jawab salah. Yang benar berapa? 38. 30 derajat. Berapa? 10? 38. 38 derajat. LU. 38 ya teman-teman yang benar. Nah, ini juga jangan sampai terkecoh ya, 38 yang benar. Wah, bagus nih ingetannya udah pada ini ya. Ini kayaknya calon-calon ini nih lolos SBMPTN semua nih. Amin. Amin. Aduh, semangat semua naik lagi nih. Waduh, si Pok-Pok turun. Tapi Ai-nya masih memimpin. Lanjut lagi. Aduh, bener nggak nih? Berapa ya? 300 apa 350 ya tadi? Apa 400? Itu yang menginvasi korut ke kolesterol apa kolesterol ke korut ya? Yes, benar banget. Jadi itulah invasi Korea Utara ke Korea Selatan yang mengirimkan 300.000 pasukan. Siapa nama presiden Korea Utara saat itu? Manri. Manli. Korea Bukan, Utara. Kim Il Sung. Kim. Xi Jinping. Kim pokoknya Kim. Mbahnya Kim Jong Kim Il Sung, Kim Il Sung. Kalau Jinping. Mbahnya Korea Selatan Manri. Manli. kapan perjanjian dari PBB disetujui oleh keduanya? Kapan ada? 1953. Benar. 53. Pertanyaan terakhir nih. Ayo. Oh, pertanyaan ini. Udah pada ngantuk belum? Pertanyaan bonus ya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi nggak apa deh. Loh, ternyata tadi yang jawab L. Enggak, teman itu bonus. Wah. Siapa yang menang? Ayo. Wih. Oke. Wih, siapa juara satunya? Kita lihat. Wih, tepuk tangan. Coba dong, UI Amin off cam dong. Mana nih juaranya kali ini? Mana nih UI Amin? Aduh, nggak mau off cam ya dia. Udah sih teman-teman. Oh, siapa tuh? Oh, Aubri namanya. Cie, selamat ya Aubri. Mau dikasih hadiah nggak? Apa nggak usah? Mau hadiah nggak? Aubri ntar ini ya. Chat aku ya, gimana coba caranya? Aku kasih IG ya kali ya. Nih IG aku. Aubri ntar DM aku ya, Aubri. Ntar aku kasih hadiah. Nih. Chat aku ya. Siapa nih ada yang raise hand? Oh, nggak ada. Udah